Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teori nahwu shorof untuk pemula. Jadi sesuai dengan judul yang saya buat ya, sesuai dengan thumbnail, kita akan belajar fi'il madi meskipun kita itu tidak mengetahui artinya. Dalam arti gini loh, kita akan belajar cara menentukan atau cara mencari fi'il madi dalam kalam-kalam Arab ya, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab kuning, meskipun kita tidak tahu arti kalimat tersebut, apakah ini kata kerja atau tidak. Nah, jadi sebenarnya di nahwu itu kita sudah diberikan tanda zahir ya untuk menentukan ini kalimat isim, ini kalimat fi'il. Bahkan di fi'il madi pun kita itu bisa menentukan meskipun tanpa arti. Jadi kita bisa lihat dari zahirnya, dari tulisannya. Nah, ini sudah saya tulis. Di sini ada fi'il madi. Ini sudah pernah kita bahas. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti sudah terjadi atau sudah lampau, sudah pernah dikerjakan begitu. Misalnya, saya sudah makan. Nah, itu dalam bahasa Arab, dalam gramatika Arab dikenal dengan fi'il madi. Kalau di dalam Indonesia kan predikat gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fi'il madi. Lalu gimana sih caranya kita menentukan fi'il madi meskipun kita belum tahu artinya? Nah, di sini ada 3 tanda setidaknya yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa kita jadikan cara lah untuk menentukan fi'il madi tersebut. Cara pertama adalah diakhiri oleh tak taknis. Ya. Saya ulangi lagi, diakhiri oleh tak taknis. Lalu tak taknis ini apa sih? Tak taknis itu ini nih. Sebenarnya tak yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut itu muannas, yang menunjukkan perempuan, tapi itu tidak perlu. Intinya tak tanis itu kayak gini bentuknya. Jadi tak seperti ini ya, tak yang seperti perahu atau tak mabsutoh istilah lainnya, tak yang seperti perahu, kemudian ada harkatnya sukun. Ini namanya tak tanis. Nah, kalau ada tak begini ini dan terletak di akhir kalimat, maka itu pasti menunjukkan fi'il madi. Contoh nih, hurrimat. Karena ini bahasnya diakhiri, berarti tak taknis ini berada di akhir ya. Nah, contoh di sini adalah hurrimat alaikumul maitatu. Ini ada tak taknis, tak yang bentuknya begini, kemudian harkatnya sukun. Nah, ini menunjukkan bahwa lafaz sebelum ya, kalimat sebelum tak ini adalah kalimat fi'il madi. Contohnya di sini adalah nih, hurrima. Berarti hurrima ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya adalah fi'il madi. Kita nggak perlu tahu ini hurrima ini sudah lampau atau tidak perlu. Yang penting ini fi'il madi. Dari mana kita tahu meskipun kita tidak tahu artinya bahwa ini adalah fi'il madi atau sudah lampau, sudah dikerjakan? Ya ini dari taknis ini kan gampang kan. Jadi kalau ada tak taknis begini ya, maka itu kalimat sebelum ini adalah fi'il madi. Contoh lain, misalnya di dalam iqomah, qad qomat as-sholatu. Nah, itu qomat as-sholatu. Nah, ini ada tak taknis. Ini adalah tanda sebenarnya, tanda bahwa kalimat sebelum tak ini adalah fi'il madi. Gampang sebenarnya ini kan. Di Al-Quran banyak sekali begini ini. Di hadis juga banyak. Bahkan di kitab kuning juga banyak. Cuman di kitab kuning itu tidak ada harkatnya. Nanti itu di jilid 4 kita akan pelajari seperti itu, dan di sorofnya juga. Kemudian tanda yang kedua untuk kita bisa menentukan fi'il madi tanpa adanya arti, tanpa kita lihat kamus, yaitu diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik. Saya ulangi lagi, ada ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Seperti apa contohnya dhamir rafa' mutaharrik? Nah, ini dia. Domir-domir di akhir ini, di akhir kalimat ini namanya domir rafa' mutaharrik. Contoh, fa'alta, fa'alti. Ta dan ti ini adalah domir rafa' mutaharrik. Misalnya ada alimtum, alimna. Nah, itu tum sama ta ini adalah domir rafa' mutaharrik. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kemudian kok ada domir yang begini, ada domir ta, ti, tuma, tum, tuna, na. Nah, ini ada na-nya 2, cuman satunya ini panjang, satunya tidak. Ini mohon maaf ya karena ada
Ini tadi spidol sudah hampir habis dan ini baru saya isi kembali. Nah, ini namanya dhamir rafa mutaharik. Ketika kalian itu membaca bahasa Arab, baik itu Al-Quran atau hadis, kemudian menemukan dhamir seperti ini, itu bisa dipastikan bahwa kalimat sebelumnya, berarti ini ya, fa'al ini adalah kalimat fi'il madi. Ini gampang sekali, terutama di dalam percakapan hadis, misalnya antara Rasulullah dan para sahabat atau sahabiyah, itu banyak sekali ya menggunakan dhamir rafa mutaharik ini. Di dalam Al-Quran juga banyak, karena di dalam Al-Quran juga banyak termuat kisah, cerita-cerita yang mengandung sebuah percakapan. Baik, ini bisa dilihat ya, dilihat betul-betul. Ini ada ta, ti, tumatum, ada tunna, ada na, ada nah. Ada 1, 2, 3, ada 7 sekitar. Kemudian tanda yang terakhir, kita bisa menentukan bahwa ini fi'il madi meskipun kita tidak tahu arti dari kalimat tersebut. Ini adalah fi'il madi itu ada yang diawali oleh lakot. Contoh, lakot kana lakum. Nah, karena ini lakot ini tanda, berarti bukan ini fi'il madinya, tapi melainkan setelahnya. Ini fi'il madinya. Ini kalau ini di awal. Jadi kalau tak taknis dhamir rafa mutaharik ini di akhir tandanya, jadi fi'il madinya adalah sebelumnya, maka kalau lakot ini tandanya di awal malah. Nah, setelahnya lakot baru ini ada fi'il madi. Contohnya lagi, lakot manallahu alaina. Manna ini adalah kalimat fi'il madi. Kenapa kita bisa tahu meskipun tanpa kita mengetahui artinya, tanpa kita melihat kamus? Karena kita bisa lihat secara dohir bahwa manna ini didahului oleh lakot. Meskipun lakot ini tidak semua fi'il madi diawali oleh lakot, ya. Juga tidak semua fi'il madi itu diakhiri dhamir rafa mutaharik atau tak taknis. Tapi setidaknya ketika kita menemukan tanda-tanda ini, kita bisa menentukan bahwa itu fi'il madi meskipun kita tanpa mengetahui artinya. Nah, kalaupun kita mau mengetahui artinya, ya tentu kita harus, kalau misalnya tidak tanya ataupun ya buka kamus dong, kan begitu. Tapi ini trik supaya kita bisa menentukan fi'il madi tanpa harus mengetahui artinya. Semoga ini manfaat.